Kenapa dia sudi menikahi si bisu ini? Apa cuma gara-gara kakakku kabur dari nikahannya? Sudah selesai ganti baju belum? Cuma jadi barang pengganti saja. Bisa menikah denganku itu kehormatan luar biasa. Berani-beraninya kau pasang tampang begitu padaku. Kau pikir aku sudi menikahimu? Ini surat perjanjian pranikah kita. Setelah nikah dilarang beritahu siapapun kau istriku. Kau juga dilarang minta cerai duluan. Atau kau harus ganti rugi 30 juta. Sudah dengar jelas belum? Tolong ingat baik-baik, kau bukan istri asliku yang kucintai. Kau cuma penebus dosa kakakmu yang kabur itu. Aku minta maaf padamu. Untuk mencapai posisi setinggi ini sekarang, terlalu banyak musuh yang mengincarku. Hanya ini cara agar kau tetap di sisiku. Pak Suryo Pratas bernama Bambang itu beraksi lagi. Dia sudah membobol seluruh sistem grup kita. Kali ini dia tetap tidak minta imbalan apapun. Nggak minta apapun kok. Aku tidak peduli kau pakai cara apapun. Walahat jalan dong. Pak Suryo, ini adalah anak magang baru di perusahaan. Dia memang bisu sejak lahir rupanya. Saya minta maaf secara tulus mewakilinya. Keluyuran ke sana kemari saat jam kerja. Sikap begini mana bisa jadi karyawan tetap? Tulis surat tobat 5.000 kata kalau enggak. Bonus kinerjamu bulan ini akan dipotong. Ayo minggir kau si gembel bisu. Oh iya, hampir lupa. Mengenai masalah Bambang yang tadi itu. Performa departemen kalian lumayan bagus juga. Jadi aku telah memutuskan, akan memberikan bonus untuk tim kalian. Makasih Pak Suryo. Tapi kecuali kau ya. Sebagai seorang pimpinan di departemen ini, beraninya menghina dengan kata bisu yang kasar. Untuk masalah tingkatan jabatanmu itu, akan aku tinjau ulang kembali nanti. Di rumah aku dianggap seperti angin lalu. Di kantor pun masih saja cari masalah denganku. Lihat saja cara aku memberimu pelajaran nanti. Pertama-tama dengarkan baik-baik, kuartal ini kita bagi jadi 2 sasaran kecil. Sasaran ini untuk menjamin bisnis tumbuh stabil. Kita harus mencapai peningkatan secara bertahap. Loh, ada apa gerangan ini? Ternyata ulah si Bambang itu lagi. Nyonya, akhirnya Anda datang juga. Tadi ibumu mampir dan titip sesuatu untukmu. Bu, kenapa malah kasih barang ini padaku? Wanda, sudah 3 tahun di keluarga Sungkono kok belum hamil. Lama-lama tidak bakal bisa jaga pria. Bu, sudah 3 tahun kita tidak tidur bareng. Hari ini ulang tahun pernikahan ketiga kalian. Bagaimanapun kamu harus bisa menaklukkannya. Keluarga Tanjaya cuma bisa andalkan kamu. Dia begitu padaku, tapi aku masih tebal muka menggodanya. Aku tidak meracuninya saja, sudah syukur. Ingatlah, kamu bukan istri asliku. Kamu cuma menebus dosa kakakmu yang kabur nikah. Malah suruh aku tulis surat teguran. Cepat atau lambat bakal kubuat kamu menyesal. Pantas saja 3 tahun nikah tidak sentuh aku. Ternyata punya wanita lain di luar sana.
Sudah selesai tulisnya? Kalau kamu keberatan sekali padaku, kamu boleh mengundurkan diri. Bakal langsung kusetujui. Antara kerja yang benar, atau diam saja di rumah. Kantor bukan tempat makan gaji buta. Tulis ulang. Kado ulang tahun ketiga. Entah dia bakal suka atau tidak ya. Si bisu itu kok bisa masuk kantor kita ya? Pasti lewat jalur orang dalam. Mungkin Pak Suryo suka yang begini. Padahal kamu masuk grup pakai usaha sendiri. Hanya karena tidak bisa bicara. Harus terima banyak kebencian. Sungguh tidak mengerti. Kenapa kamu tidak diam saja di rumah? Mau pura-pura sampai kapan? Barang ini. Tidak ada yang mau dibilang? Toh semua orang tidak tahu aku istrimu. Kamu cerai denganku lalu sama orang lain secara terang-terangan. Bukankah lebih bagus? Aku ini sedang membantumu. Mending kamu pikir baik-baik apa yang harus diomongin. Soal perceraian. Jangan harap. Tidak tahu malu. Kasih kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik apa yang harus kamu katakan. Sepertinya mereka bakal segera cerai. Ingatlah, kamu bukan istri asliku. Kamu cuma sedang menebus dosa kakakmu yang kabur nikah. Tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang main wanita di luar. Mau aku bilang apa? Kamu mau ceraikan? Jangan lupa, denda penalti 30 juta. Kamu bisa cari pria yang sanggup bayar. Baiklah, itu kan katamu sendiri. Kamu pikir aku nggak laku kalau tanpa kamu? Akan ku cari cowok lain sekarang juga buat kamu lihat. Ternyata benar. Baju tidur itu, sudah kau perlihatkan pada selingkuhanmu itu ya? Kau pakai barang bekas orang lain buat aku, Wanda Tanjung. Kamu sungguh menjijikan. Apa kamu tidak merasa dirimu itu sangat kotor? Setiawan Suryo, jelas-jelas kamu yang selingkuh. Aku sudah bisa bicara. Setiawan Suryo, karena kamu yang malah maling teriak maling. Maka jangan salahkan aku kalau bertindak tegas. Apa perkataanku tadi kepadanya terlalu kasar? Mungkin saja semua ini cuma salah paham. Pak Suryo, bukankah Bapak bilang mau merayakan ulang tahun pernikahan ketiga bareng Nyonya? Apa jangan-jangan Bapak sedang berantem sama Nyonya? Kalau cuma berantem sih masih mendingan. Daripada situasinya jadi begini. Pergi ke toko perhiasan. Pak Suryo mau beli kado buat bikin Nyonya senang ya? Diam kamu. Ada apa ini sebenarnya? Aku nggak tahu soalnya mobil ini nyetir sendiri. Seharusnya tidak mungkin berhenti mendadak tanpa alasan. Kecuali kalau memang sistemnya lagi rewel. Setiawan Suryo, akulah Bambang yang sedang kamu cari-cari itu. Si Bambang itu lagi. Dia ternyata bisa meretas sistem kemudi mobil. Demi menjaga privasimu sedikit, biarkan sopir turun dulu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari ini aku sedang tidak mood buat meladeni kamu. Langsung saja, mau minta uang berapa?
Direktur Utama Suryo, aku beri kamu dua pilihan. Pilih rahasia grup Sungkono dibongkar ke publik. Atau kamu segera ceraikan istrimu itu. Istriku. Memangnya kamu tahu siapa istriku sebenarnya? Kalau begitu aku tanya padamu, tentang alat tes kehamilan itu. Kamu mau dengar istrimu bilang apa? Ternyata kamu keparat yang itu. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Kamu sendiri yang selingkuh tapi masih berani tanya padaku. Karena kamu tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik. Maka terpaksa aku yang akan membantumu, biar ku beritahu lagi. Istrimu punya tahi lalat merah yang sangat cantik di bahu kirinya. Kamu pasti belum pernah melihatnya kan? Aku beri waktu sehari saja buat kamu berpikir. Kalau tidak, siap-siap saja lihat grup Sungkono hancur bangkrut. Rupanya begitu. Kau hanyalah seorang pecundang yang bersembunyi di balik layar. Biar ku beritahukan padamu, mustahil ku serahkan istriku pada sampah sepertimu. Tunggu saja pembalasanku. Begitu aku tahu siapa dirimu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Ayo pulang. Apa dia sudah gila demi menangkap musuh cinta sampai abaikan grup Sungkono? Kapan aku menjadi sesosok yang begitu penting? Gawat sekali, mungkin dia akan berbuat nekat. Apa yang dilakukan bajingan itu padamu? Segala hal telah dilakukannya. Atas dasar apa? Kau adalah istriku. Kau membiarkan lelaki lain menyentuhmu. Sebegitu bencinya kau padaku? Jawab pertanyaanku. Apa dia layak kau tangisi? Baiklah. Bagus. Karena kau tidak mau bersuara, akan kubawa dia langsung ke hadapanmu. Biar kau saksikan betapa pecundangnya lelaki simpananmu itu. Lantas bagaimana sekarang? Haruskah benar-benar membiarkan grup Sungkono bangkrut? Lagi pula, jika dia tahu aku adalah Bambang, apa akan mengamuk? Mulai hari ini tidur bersamaku. Kau baru saja menyelingkuhiku. Apa kau tidak takut aku berbuat nekat padamu? Kenapa sebenarnya dia tidak kunjung menceraikanku? Bukankah dia sudah memiliki wanita lain? Ataukah dia hanya merasa harga dirinya terluka, ingin menangkap Bambang dulu baru menceraikanku? Dasar gembel cilik, berani mengambil bakpao milikku tanpa membayar. Jika hari ini kau tidak membayar uang bakpao itu, akan kukuliti kau hari ini juga. Nasibmu sedang mujur. Ternyata lebih manis saat terlelap.
Pak Suryo bisa menembus sistem dari firewall internal. Peretas ini kemungkinan adalah karyawan dalam grup, namun dia sembunyi dengan rapi, sulit melacak identitasnya. Apa ada cara untuk membuat jebakan baginya? Kami bisa memasang pintu belakang tersembunyi di ponsel Anda. Asalkan dia menelepon lebih dari 1 menit, kita bisa langsung melacak lokasinya. Keluar sana. Pak Suryo, hari ini ada perjamuan keluarga besar Kota Bahari. Ketua Dewan dan Nyonya Besar meminta Anda datang. Gantilah pakaianmu. Aku akan mengajakmu ke perjamuan itu. Untuk apa aku disuruh ke sana? Sengsara sekali ya. Apa sih yang dia pikirkan? Lagi pula aku kan sudah selingkuh. Pasti sekarang dia sedang memaki aku dalam hati. Sudah sampai kok. Mau apa sih dia? Kalau tahu kamu secantik ini memakai baju itu. Tidak akan kusuruh ganti deh, biar tidak bikin orang lain naksir. Tapi tenang saja ya, dia tidak punya kesempatan lagi loh. Pak Suryo, Nyonya sudah menunggu Anda di dalam sebelah sini. Kamu bekerja dengan sangat apik. Aku akan mengingat jasamu ya. Nona Suryo, ternyata benar-benar lulusan hebat dari Amerika ya. Kuma satu tespek saya sudah buat mereka kakao balau. Begitu setia cerai dengan si bisu itu. Bunda bakal urus pernikahan kalian segera. Karena Bibi sangat baik kepadaku, maka aku tentu tidak akan pelit dong. Dana 30 miliar tidak akan kurang sedikit pun. Aduh Nona Suryo. Kamu cantik dan tajir melintir pula. Beruntung sekali Setia bisa kamu sukai. Setia sudah datang tuh? Biar aku kenalkan kalian berdua ya. Setia, sini aku perkenalkan Zibenta. Ini adalah Nona Suryo, sang investor hebat dari Kota Bahari. Pak Suryo, senang bertemu denganmu ya. Inikah istrimu yang dirahasiakan itu? Ini asisten pribadiku. Oh begitu ya. Seorang asisten bisa datang ke acara ini pasti hebat sekali. Halo, salam kenal. Asisten Pak Suryo ternyata tidak bisa bicara, tapi wajah adik ini cantik sekali ya. Rasanya ingin kurobek wajah ini lalu kupasang sendiri. Tenaga Nona Suryo kuat sekali ya. Apa kamu berminat bekerja di proyek bangunan grup kami? Bicara apa sih, Setia? Nona Suryo baru kembali, ajaklah dia berkeliling lingkungan Kota Bahari. Biar kerja sama ke depannya makin lancar. Diam di sini saja ya, tunggu sampai aku kembali nanti. Dasar keparat, apa dia sengaja membawaku ke sini hanya untuk dihina? Tapi wanita itu tadi, mengapa rasanya begitu akrab di benakku? Siapa yang mengizinkanmu ikut Setiawan ke sini? Kamu kan cuma orang bisu. Mana pantas kamu di sini? Apa sengaja mau bikin malu keluarga Sungkono? Aku beritahu sejujurnya ya, Setiawan sudah bilang berkali-kali dia merasa jijik saat bersamamu. Makanya aku mengundang Nona Suryo loh, datang ke sini deh. Cuma dia yang pantas buat keluarga Sungkono. Bukan si bisu sepertimu ya. Kenapa sih? Nggak percaya ya? Sana cek sendiri saja dong. Biar kamu cepat menyerah saja deh. Aduh lo, Setiawan lo. Kita pindah tempat saja yuk, di sini ramai banget sih. Gak tahu malu ya? Apa kamu gak merasa kotor lo? Setiawan Suryo lo, orang sepertimu ini, aku sudah muak banget loh. Sepertinya kita gak akrab deh. Kenapa sih setelah 3 tahun masih begini juga? Sekarang aku sudah buang urat malu lo. Tapi kamu lebih pilih saya, bisu itu, daripada melarikan. Kalau sudah begitu sih, maka aku harus melenyapkannya saja lo. Hai lo, Setiawan lo. Ibu lo, ibu lihat Wanda gak sih? Nggak lihat tuh.
Mungkin dia merasa nggak pantas di sini kali ya. Sudah pulang kali lo. Halo lo. Direktur Utama Suryolo, ada wanita cantik di sisimu. Pasti sudah lupa istrimu kan? Bambang lo, kamu di mana sih? Aku di mana itu bukan urusanmu lo. Setiawan Suryo, aku nggak paham soal keluarga Sungkono kalian. Jelas-jelas kalian meremehkan si bisu ini kan? Buat apa kamu berpura-pura baik lo? Serahkan saja dia padaku, boleh kan? Keluarga Sungkono kalian lo, jelas-jelas kalian meremehkan si bisu ini kan? Buat apa kamu berpura-pura baik lo? Serahkan saja dia padaku, boleh kan? Asalkan dia bicara lebih dari 1 menit, kita bisa melacaknya lo. Kamu di mana sih? Bambang, aku peringatkan kamu ya, kalau terjadi sesuatu pada Wanda lo, pasti akan kubuat kamu menyesal deh. Siapa yang mau kamu takuti sih? Sini sayang, cium dulu yuk. Bambang lo, sebenarnya maumu apa sih? Aku menyakitinya ya. Saat keluarga Sungkono menganggapnya sebagai aib lo. Saat kamu main perempuan di luar sana kan? Pernahkah kamu memikirkan perasaannya lo? Sekarang kamu bilang aku menyakitinya ya? Kenapa sih? Cuma kamu saja yang boleh main perempuan lo. Apa kamu tidak mengizinkannya mencari cinta sejati? Aku tebak kamu dari bagian humas ya? Bambang, kamu sebaiknya punya bukti perselingkuhanku. Tapi aku yakin kamu tidak punya. Jangan sampai kamu lupa ya, rahasia grup Sungkono masih ada padaku. Jika kamu tidak cerai dengannya, aku bertindak. Kamu sungguh mengira bagiku, perusahaan lebih penting daripada dia. Apa kamu sudah gila sih? Biarpun aku rugi puluhan miliar ratusan miliar, aku tidak akan menyerahkan Wanda pada sampah sepertimu. Kenapa kamu terus menggenggamnya erat sekali? Mungkinkah kamu benar menyukai si bisu ini? Katakanlah. Wanda. Wanda. Baiklah. Karena kamu ingin tahu perasaanku padanya, maka aku akan beritahu. Wanda. Awaslah. Setiawan Suryo. Setiawan Suryo. Setiawan Suryo. Kamu tidak boleh mati. Aku segera panggilkan dokter. Wanda. Kamu sudah bisa bicara. Kamu jangan bicara dulu. Simpanlah sedikit tenagamu. Wanda. Setiawan Suryo. Setiawan Suryo. Setiawan Suryo. Ada pembunuhan, tolong. Ada pembunuhan, siapa pelakunya? Sebenarnya siapa yang melakukannya? Setia. Ada pembunuhan. Pasti dia pelakunya, di sini cuma ada dia dan Pak Suryo saja. Kalau bukan dia lalu siapa lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Dasar kamu si bisu sialan. Kamu sudah membunuh Setia. Kamu bahkan berani mendorongku. Aku akan membuatmu membayar nyawanya hari ini. Enyahlah, cepat panggil dokter. Ternyata kamu bisa bicara. Aku suruh kamu panggil dokter. Apa telingamu budak? Ataukah kamu ingin keluarga Sungkono punah? Halo Pak Dokter. Cepat tolong di kolam renang. Cepatlah. Tunggu saja. Ternyata kamu sudah bisa bersuara. Saat mati nanti berteriaklah yang keras. Aku takut dia tidak bisa mendengarnya. Dasar kau perempuan jahat, beraninya kau tetap di sini setelah melukai Setia. Tangkap dia sekarang juga. Ketua Dewan Senior, hasil identifikasinya sudah keluar, bukan dia pelakunya. Lalu kenapa? Jika putraku sampai tiada, aku akan membuatmu ikut terkubur bersamanya. Bukankah kau hanya takut jika aku mati tidak ada yang bisa kau suruh-suruh? Berusahalah melahirkan satu anak sendiri. Jangan menyulitkan dirinya. Sudah menikah 3 tahun bahkan tidak bisa melahirkan satu putra pun. Kau masih saja membela perempuan ini. Apa otakmu sedang bermasalah? Setidaknya lebih baik daripada bajingan yang kabur setelah tidur bersama. Jika kau punya cucu, mungkin aku sudah lama kau usir dari rumah.
Jangan salah paham. Aku hanya tidak suka melihatnya saja. Bukan bermaksud membelamu. Jangan sampai lupa. Selingkuhanmu itu baru saja menusukku dengan sebilah pisau. Sebenarnya aku hanya... Jika aku sampai menangkapnya, aku akan memotong lidahnya untuk umpan anjing. Sudahlah. Walaupun aku bilang padanya bahwa akulah Bambang, dia akan tetap mengira aku sedang melindunginya. Tunggu sampai lukanya sembuh saja. Syukurlah kau tidak mati. Aku pulang dulu ya, besok aku harus masuk kerja. Istirahatlah dengan baik. Tapi tadi sepertinya aku dengar kau bilang jika aku mati, kau ingin menikah dengan Bambang. Dan juga memberikan warisanku kepadanya. Aku tadi. Jika kau berpikir tentang perceraian lagi, percayalah aku tidak akan tinggal diam. Apa yang ingin kau lakukan? Tidurlah di sini malam ini. Ranjang ini seharusnya cukup untuk 2 orang. Apa kau gila? Ini kan rumah sakit. Benar sekali. Aku memang sakit. Kaulah obat bagiku. Setiawan Suryo. Dokter kemari. Tidak apa-apa, hanya terlalu bersemangat saja. Mending kamu pulang dulu biar nggak ganggu orang istirahat. Jika ada sesuatu akan segera aku kabari. Istirahatlah dengan baik dulu. Aku pulang dulu ya. Mau bercerai tapi tidak jadi malah dituduh yang bukan-bukan. Malang sekali nasibku. Tunggu sebentar, kasihan sekali si Bambang itu. Tapi sebenarnya siapa sih perempuan itu? Kalau begitu saat mampus nanti ingatlah berteriak lebih kencang. Aku khawatir dia tidak bakal dengar. Tidak benar kok, perempuan itu bermasalah rupanya. Lagi pula suaranya itu. Sepertinya aku pernah dengar di mana ya? Mungkinkah itu dia? Tapi hari ini aku baru pertama kali bertemu dengannya. Biarpun dia sangat membenciku, tidak mungkin sampai membunuhku kan. Sebenarnya kamu siapa sih? Apakah kamu perempuan semalam itu? Apa sih dendammu padaku sebenarnya? Sama-sama sesama perempuan. Kamu pikir aku bakal takut padamu? Aduh. Duh, Setiawan Suryo. Waduh. Ayo sini, biar kulihat siapa dirimu sebenarnya. Hati-hati dong. Kenapa kamu tidak diam saja di rumah sakit? Aku tadi mimpi buruk sekali. Begitu bangun ternyata kamu tidak ada. Aku cemas padamu loh. Kamu kan sudah begini keadaannya. Sebaiknya cemaskan saja dirimu sendiri dulu deh. Jangan menangis lagi ya. Aku kembali kemari. Cuma ingin memberimu kejutan kok. Kemarin adalah hari jadi pernikahan kita loh. Aku lupa memberikannya padamu tadi.
Makanya aku kabur keluar sebentar. Kamu melakukan ini demi hal itu saja? Tahu tidak sih betapa bahayanya kamu sekarang? Kalau kamu mampus, aku akan langsung menikah lagi. Selama 2 hari ini aku sudah merenungkannya. Tentang urusanmu dengan Bambang itu. Pasti dia yang memaksamu kan? Benar begitu kan? Sebenarnya begini loh. Maafkan aku ya. Seharusnya aku tidak bicara kasar seperti itu. Padahal kamulah yang jadi korbannya. Kamu tidak kotor sama sekali kok. Waduh gawat nih. Bagaimana aku tega bilang padanya kalau akulah Bambang? Aku sudah mencuri seluruh data grup Sungkono, malah sudah bicara banyak hal buruk padanya. Dia pasti bakal sangat membenciku kalau tahu. Tenang saja ya, aku pasti bakal menangkapnya, atas semua penderitaan yang diberikannya padamu. Akan kubalas 1000-an kali lipat padanya. Sebenarnya tidak perlu repot-repot mencarinya. Selama ada kamu di sisiku saja, dia tidak akan menyakitiku lagi kok. Dabas, ampuni saya ya. Aku sungguh tak tahu Setiawan Suryo sudah balik. Juragan. TAC APA. Hati-hati di kehidupan kelak. Bosku. Ampuni hamba bosku. Juragan. Aduh adik perempuanku yang menyebalkan. Setiawan Suryo rela bertaruh nyawa demi menjagamu. Naaman. Mengambil barang yang bukan milikmu. Jika tak lekas dikembalikan, maka harus bayar harganya. Siapa sebenarnya orang yang hendak membunuhku itu? Jika itu perempuan tadi, kenapa tenaganya kuat sekali? Sama-sama perempuan, kau pikir aku bakal takut padamu? Polisi sudah mengukurnya, ukuran kaki 45. Hari ini kau boleh telat 2 jam. Tidurlah sejenak lagi. Pergi dulu ya. Ya. Ukuran kaki 45. Semalam tadi, ternyata seorang pria. Aduh ampun. Bukankah ini yang kemarin menusuk Pak Suryo? Betul loh, dia kok masih berani masuk kerja sih? Berani. Segera kemasi barang-barangmu. Besok tak perlu datang lagi. Tanpa alasan apapun kenapa kau memecatku? Kenapa kau sekarang bisa bicara? Tak usah tahu sebabku bicara. Kurang ajar kau, sudah bikin masalah besar, masih berani membantahku. Jika hari ini tak kuusir bagaimana aku bisa tetap di kantor. Satpam, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Polisi pun belum menetapkan vonis. Atas dasar apa menuduhku? Hentikan. Siapa yang memberimu wewenang? Aduh Pak Suryo, aku hanya membantumu memberi pelajaran. Si bisu ini, beraninya dia. Mana boleh kau yang menghajarnya? Semalam Pak Suryo dihadang penjahat. Dialah yang segera menolong Pak Suryo saat itu. Karyawan seperti ini harus jadi teladan sekantor, bukannya malah difitnah. Mulai hari ini dia jadi asisten direktur sekamar dengan Pak Suryo. Sialan, harus sekantor dengannya. Gimana ku cari pembunuhnya? Kamu. Pilih lapor ke kantor cabang Afrika. Ataupun pulang saja ke rumah. Baiklah. Apakah dia sedang membelaku sekarang? Segera ikut aku. Aku tidak suka karyawan yang lelet sekali. Direktur Utama Suryo, ini kan lingkungan kantor. Menggoda asisten begini melanggar aturan perusahaan. Peraturannya aku yang buat. Bisa kubah sesuka hatiku. Peraturannya memang aku yang buat. Bisa kubah semauku sendiri. Tapi ada satu hal yang kupikirkan. Bajingan itu. Bagaimana dia selalu tahu keberadaanmu? Cuma ada satu kemungkinan. Yakni di dalam. Ponselmu telah disusupi virus.
Suruh semua orang Departemen Keamanan Informasi ke ruanganku. Pak Suryo sudah kami periksa teliti. Selain video pria pamer perut roti sobek, tidak ada hal aneh. Otot perut. Aku memang suka menontonnya, kenapa? Sekarang sudah diperiksa, harusnya kamu menyerah. Sepertinya dugaanku keliru. Mana mungkin dia sebodoh itu meninggalkan jejak. Tapi Pak Suryo ada masalah pada komputer itu. Tetaplah diam di situ. Gawat sekali ini. Kali ini benar-benar tamat. Semua dataku ada di komputer itu. Kalau ketahuan, apa dia akan menjebloskanku ke penjara? Pak Suryo, kami temukan berkas terenkripsi yang sangat tersembunyi, meskipun belum berhasil kami bobol. Segera pecahkan kodenya. Duh, kenapa kata sandinya diubah olehnya? Bagaimana cara mengatasinya? Pak Suryo, ada 3 lapis berkas enkripsi. Wewenangku tidak cukup untuk membukanya. Aku butuh server internal milik grup. Paling lama 3 menit untuk membobol paksa. Kugunakan wewenang tertinggi perusahaan untukmu. Pecahkan dalam waktu 1 menit. Pak Suryo, seseorang sedang merebut kendali. Lagi pula asalnya dari dalam kantor sendiri. Segera tutup akses semua orang sekarang. Akhirnya berhasil terbuka. Benda apa ini sebenarnya? Aku pun tidak mengetahuinya. Kenapa SpongeBob disembunyikan sedalam itu dan dinamai data inti? Tadi akses semua orang sudah dimatikan. Kecuali yang ada di ruangan Anda. Loh, komputer rongsokan macam apa ini? Baru dipakai sebentar mesinnya sudah hang. Apa yang sedang kamu perbuat? Aha, komputer kakak terlihat agak kotor. Biar ku bantu rapikan sedikit. Coba lihat saja. Aku tidak menyentuh apapun kok. Kau menyembunyikan sesuatu dariku ya? Sebenarnya aku sih. Pak Suryo, Nona Suryo sudah datang. Pak Suryo, Nona Suryo sudah datang. Pak Suryo sendirian saja ya? Di mana asistenmu itu? Sendirian saja. SST. Pak Suryo. Kudengar Anda tidak betah di rumah sakit. Sengaja memasak sup ayam untuk Mulo. Oh begitu. Kuterima niat baik Nona Suryo. Tapi aku terhadap ayam alergi kok. Aduh Pak Suryo, apa ada yang terasa tidak enak? Biar ku bantu periksa. Tidak usah, silakan duduk dong, Nona Suryo. Sebaiknya kita bahas soal investasi saja. Kalau begitu ya, jangan bahas urusan pekerjaan dulu. Mari mengobrol hal lainnya. Nona Suryo, benahi pakaianmu itu. Aku tidak suka bekerja sama dengan orang seronok. Tanpa hubungan mendalam mana bisa bekerja sama? Pak Suryo, Anda pasti paham maksudku kan? Pak Suryo, bisakah suruh Nona Suryo menjaga sikapnya? Orang-orang di luar bisa mendengar tuh. Tanpa hubungan mendalam mana bisa bekerja sama? Astaga, ini siaran langsungnya. Tak sangka Pak Suryo seliar itu. April pantas kita dengar. Buruan rekam itu. Katerloyuan kau Sidiowan Suryo. Aku tulus padamu kok. Beraninya kau mempermalukanku sampai terdengar seluruh kantor. Nona Suryo, Anda salah paham. Bagaimana kalau bahas soal ayam lagi? Sungguh aneh sekali. Menarik sekali ya. Aku takut kau kena jebakan madu, makanya kurekam bukti. Bukankah semalam kalian tampak akrab? Kenapa sekarang sok jual mahal? Kau sedang cemburu ya? Entahlah ya, gimana sih kelakuanmu pas nggak sama aku? Dia main perempuan. Pasti si Bambang lagi yang kasih tahu kamu ya? Kok kamu masih percaya sama dia sih? Kamu kan tahu sendirilah. Aku nggak akrab sama dia kok. Kalau bukan incar hartamu, pasti incar orangnya dong.
Ada sidik jarinya nih, mungkin bisa ketemu sesuatu. Karena Direktur Utama Suryo alergi ayam, ya sudah kubuang saja. Sekalian mau cek apa dia kasih obat di dalamnya pula. Setiawan Suryo, awas ya kamu tunggu pembalasanku. Kamu nggak bakal bisa kabur deh. Oh ya? Kayaknya kamu bakal dipenjara duluan sebelum dapat Setiawan Suryo nih. Hari itu kamu ambil pisau yang sama buat tusuk Setiawan Suryo. Pisau makan yang persis banget gitu, bener kan? Terus emangnya kenapa ha? Emang itu bisa buktiin kalau aku yang lukain dia? Gimana kalau sidik jarimu tadi dibandingkan sama yang di pisau itu? Apa kamu masih bisa sesantai ini pula? Memang aku yang mau habisi kamu kok. Kalau Setiawan Suryo nggak lindungin kamu, pasti kamu sudah mampus kayak anjing deh. Aku malas banyak omong lagi sama kamu lah. Bilang saja sana ke polisi ya. Sebenarnya aku kesini bukan cari Setiawan Suryo, tapi cari kamu nih. Cari aku? Kamu masih mau main kasar lagi ya? Kamu pikir masih bisa bunuh aku pas aku sudah tahu rencanamu, hah? Hahaha. Kamu benar-benar sudah dimanjain sama Setiawan Suryo ya? Sok jagoan banget bicara begitu cuma karena ada cowok di belakangmu. Kamu sama ibumu itu cuma benalu di rumahku saja sih. Pakai duit keluarga Tanjaya tapi urusan sepele begini pun gak becus dong. Gara-gara kalian berdua pembawa sial itu masuk keluarga Tanjaya, makanya ayahku mati. Kalau sampai aku dengar kamu bicara lagi ya, bukan tangan ibumu lagi yang bakal aku injak loh. Kamu kan kakak perempuanku, Maya Jelita. Kenapa? Baru sadar kalau ini aku ya? Nggak mungkin lah. Bukannya kamu sudah kabur dari pernikahan itu, kok malah balik lagi dengan wajah orang lain sih? Kabur kawin? Jelas-jelas dia yang mau nikahin kamu kok. Sampai tega usir aku secara paksa. Dulu keluarga Tanjaya krisis dan nikah sama keluarga Sungkono jalan satu-satunya. Tapi Setiawan Suryo malah jahat banget, minta aku lepas hak waris keluarga Tanjaya kalau mau nikah. Baru sekarang aku paham kalau dia lakuin itu semua buat kamu dong. Ternyata begitu ya. Aku ternyata bukan pemeran pengganti pas dia kabur toh. 3 tahun aku sembunyiin identitas dan berjuang di luar sana nih. Kumabiot ambil lagi APA yang jadi hakalah. Keluarga Tanjaya sama Setiawan Suryo cuma boleh jadi milikku saja. Terus maumu apa sekarang? Mau bunuh aku ya? Kamu pikir Setiawan Suryo bakal lepasin kamu kalau berani macam-macam di sini? Mentang-mentang ada Setiawan Suryo yang jagain kamu sih. Terus di mana ibumu loh? Mama dong. Apa sih yang sudah kamu perbuat pada ibuku? Ibumu rebut ayahku, kamu rebut Setiawan Suryo, kembalikan semuanya padaku deh. Bukannya kamu ingin aku mati kok? Ayo sini dong, jangan bunuh ibuku ya. Aku cuma ingin lihat saja nih, seberapa besar sih arti dirimu di hati Setiawan Suryo? Lalu apa sih yang harus kulakukan agar kamu lepasin ibuku? Ya, karena dia rela mati demi kamu nih. Biar kamu sendiri yang menyiksanya deh. Buat dia lebih menderita daripada mati loh. Ada apa sih? Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan harus kudengar kok. Dan lakukan semua sesuai perintahku ya. Kalau berani bilang ke orang lain nih, siap-siap saja terima mayat ibumu dong. Apa wanita itu ganggu kamu lagi ya? Tidak kok. Aku tidak bertemu dia nih. Apa kamu merasa tidak enak badannya? Jangan sentuh aku dong. Kenapa sih? Tadi kan baik-baik saja. Tadi ya tadi. Sekarang ya sekarang. Jangan pikir karena pernah menolongku lalu bisa menyentuhku deh. Keadaanmu yang sekarang ini sih, benar-benar membuatku muak loh. Apa sih Bambang bicara sesuatu lagi padamu ya? Tidak ada hubungannya sama dia kok. Aku tidak mau melihatmu lagi nih. Begitu melihatmu sekarang ini nih, aku jadi mual sekali loh. Kenapa kamu perlakukan aku begini sih? Selama 3 tahun ini ya?
Kupikir selama ini dia tidak menyukaiku loh, berhubung sekarang kamu nih ingin aku menyiksanya ya, lalu kenapa kamu beritahu kebenaran itu sih kepadaku dong? Merasa kasihannya? Sayangnya sekarang tidak ada bagian tubuh ibumu yang tidak sakit loh. Demi kamu aku sudah pesan khusus nih. Biar dia cuma makan sekali saja dalam 3 hari deh. Aku mohon padamu ya, dia kan ibumu juga? Diam kau ya. Selama ini kalian hidup dari keluarga Tanjaya, saatnya balas budi dong. Jika mau ibumu tidak terlalu menderita nih, cepatlah bercerai dengan Setiawan Suryo deh. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang kamu katakan barusan loh? Apa itu cuma kata-kata saat marah ya? Apa aku berbuat salah ya? Aku kan cuma pengganti saja. Mana berani aku marah pada Pak Suryo sih? Pak Suryo cuma bersikap baik beberapa hari saja kok. Mana berani aku bersikap kurang ajar. Mbak Wanda, aku sungguh tidak pernah. Pak Suryo, ini lingkungan kantor. Jika hubungan kita ketahuan orang, aku harus ganti rugi 30 juta. Jangan paksa aku. Maafkan aku ya. Kupikir kamu akan. Kamu pikir kebaikanmu itu hanya kepura-puraan. Aku bakal jatuh cinta padamu. Biar ku beritahu ya. Setiap hari di sisimu. Rasanya aku mau gila. Kalau bersamaku membuatmu menderita, kembalilah ke posisi lamamu. Akhir-akhir ini. Jangan ke kantorku lagi. Maafkan aku. Jangan pergi. Sebenarnya ada apa? Kalau hubungan kita ketahuan, aku harus ganti rugi 30 juta. Tolong aturkan untukku. Ada pengumuman penting. Lo, bukankah ini asisten Tanjung? Belum setengah hari sudah diusir. Kupikir kamu sehebat apa. Bukan urusanmu. Berkat dirimu besok aku ke Afrika. Dokumen ini sebelum pulang kerja harus diselesaikan. Jangan pulang sebelum selesai. Pak Suryo. Lihat APA kamu. Pikir bisa mendekatinya karena menyelamatkannya. Jangan bermimpi. Lihat saja kelakuanmu. Semuanya tolong berhenti sebentar. Pak Suryo punya pengumuman penting. Hadirin sekalian, hari ini aku di sini. Ingin mengakui kesalahan pada istriku. Wah, Pak Suryo ternyata sudah menikah. Tak disangka Pak Suryo takut istri. Benar sekali. Padahal aku yang bicara begitu. Kenapa dia malah minta maaf? Dulu saat dia menikahiku tidak ada pesta. Tanpa restu, bahkan tempat layak pun tidak ada. Tapi dia tetap menikah denganku. Karena ini adalah perjodohan keluarga. Tapi aku tak berani mengungkap identitasnya. Semua demi melindunginya. Karena takut dia dalam bahaya. Bahkan aku bersikap dingin padanya. Sampai akhirnya terjadi beberapa hal. Aku baru menyadari betapa bodohnya diriku ini. Aku mohon padamu, berhenti bicara sekarang. Mencintai seseorang seharusnya tidak disembunyikan. Perjanjian yang tak boleh diungkap itu kini hanya kertas sampah bagiku. Maka hari ini, aku ingin mengumumkan kepada kalian semua. Istriku adalah... Aku akan umumkan ini sekarang. Jika dia ungkap identitasmu, nyawa ibumu akan melayang. Istriku adalah...
Setiawan Suryo. Maafkan aku. Seseorang meretas sistem kita dan dari caranya ini pasti Bambang lagi. Belum ketemu juga rimbanya? Kali ini dia tidak bersiap-siap. Kita bisa langsung melacak lokasinya. Panggil semua penjaga dan ikut aku. Baik, semuanya jangan bergerak dari meja kerja. Saat ini kami mencurigai pencuri rahasia perusahaan. Ada di antara kalian semua, maka aku perlu memeriksa ponsel kalian. Sebagai gantinya, perusahaan akan memberi ganti rugi 3 bulan gaji. Mungkinkah? Di mana ponselmu? Ponselku. Aku. Bukankah ponselku ada padamu? Kau belum mengembalikannya padaku. Pak Suryo, ponsel aman tapi sinyalnya melemah dan akan hilang di lantai 1. Maafkan aku, Setiawan. Jika kau tahu bahwa aku adalah Bambang, semua bohongku akan terbongkar olehmu. Ibuku juga tidak akan selamat. Bambang. Sudah kukatakan, aku akan menangkapmu. Pak Suryo, salah orang ini. Apa masih ada kalian di sini? Apa masih ada hukum? Aku sedang jalan santai di trotoar, tiba-tiba ada ponsel melayang dari kantor kalian. Kepalaku sampai bocor begini. Benda ini pelakunya. Jika kau tidak beri penjelasan hari ini, akan kugugat kantormu sampai bangkrut. Berikan uangnya. Ini 1.800.000. Pulanglah dan obati lukamu itu. Perbaiki ponsel itu untukku. Baik. Wanda. Hari ini hampir saja Bambang tertangkap. Sayang sekali memang. Dia malah kabur lagi. Oh ya, berusahalah lebih keras lain kali ya. Tapi aku ada satu pertanyaan nih. Kenapa si Bambang punya ponsel yang persis sama denganmu? Setiap dia menghilang di situ pula kau muncul. Apa maksudmu sih? Ponsel ini. Periksa saja nanti juga ketahuan kok. Sudah hancur begini apa masih bisa diperiksa? Sudah kusuruh orang memperbaikinya kok. Sekarang aku bisa melihat semua datanya. Informasi produk grup Sungkono. Sangat menarik ya. Tapi di dalam ponsel ini. Kenapa ada fotomu segala? Bicaralah. Apa benar kau ini si Bambang? Sebenarnya ponsel ini, dialah yang memberikannya padaku. Aku membantunya mencari data grup Sungkono. Semua ini pun bukan atas paksaannya kok. Ini memang keinginanku sendiri saja, karena aku sudah mengandung anaknya. Tapi dia jelas-jelas mau membunuhmu toh. Karena aku sangat mencintainya, jadi aku rela berkorban apapun untuknya. Aku pun rela mati di tangannya. Mustahil itu. Tatapanmu padaku kemarin. Kemarin kamu bahkan memelukku. Itu semua cuma aktingku saja. Aku pun sebenarnya bisa bicara kok. Semua ini sudah kurencanakan bersamanya. Demi mencuri kepercayaanmu saja. Supaya bisa memakai sistem internal untuk mencuri datanya. Waktu di kantor hari itu. Itu juga perbuatanku kok. Entah sejak kapan kamu mulai mencintaiku. Tapi aku tidak pernah mencintaimu sama sekali. Aku pun tak pernah menganggap diriku istrimu. Yang kupikirkan cuma cara kabur bersamanya. Hebat sekali adikku sayang. Jika ibumu tahu kamu menyakiti orang yang mencintaimu demi dia, pasti dia sangat lega ya. Mari kita bercerai saja. Ganti rugi 30 juta itu. Akan ku cari jalan buat melunasinya kok. Kalau kamu mau aku di penjara. Lapor saja ke polisi sekarang.
Katakan sekali lagi. Kalau kamu mau aku di penjara, lapor saja ke polisi sekarang. Kalimat sebelumnya. Mari kita bercerai. Kau sebenarnya mau apa? Kau juga bilang jangan begitu. Lepaskan aku sekarang juga. Apa yang kau perbuat? Sikapmu ini bikin aku muak. Melakukan hal yang mestinya kulakukan. Lepaskan aku. Kamu adalah milikku. Meski ada lelaki lain di hatimu. Meski kau sudah ditiduri orang. Jangan harap bisa bercerai dariku. Pernahkah kau walau sehari saja menganggap dirimu sebagai istriku? Kumohon padamu, jangan lakukan itu. Pria pujaan hatimu itu. Sekarang ada di mana? Kalau kau tidur dengannya, bersiaplah kuburkan ibumu. Lepaskan aku. Kau benar-benar mengandung. Ada 30 juta di kartu ini. Kata sandinya hari lahirmu. Lahirkanlah anak itu. Aku tidak menyalahkanmu. Ucapanmu memang benar. Semuanya hanya asmaraku sendiri. Hanya saja ke depannya. Aku tak ingin menemuimu lagi. Perihal perceraian kita, akan kuserahkan pada pengacara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tidak ada suaranya? Setiawan Suryo, kau kepara. Lupa caramu memperlakukanku? Mau mengusirku dengan 30 juta? 30 juta belum cukup? Perlukah kuberikan seluruh grup padamu? Biar kau senang bersama selingkuhanmu. Akhirnya mereka bertengkar hebat. Kali ini Setiawan Suryo harusnya patuh untuk bercerai. Brengsek, kau menyakitiku. Bukankah kau mau membanting barang? Ayo banting saja. Barang ini mahal. Bantinglah sepuasmu. Setiawan Suryo, kau lelaki macam apa? Beraninya main tangan padaku. Lihat saja nanti, takkan kubiarkan kau lolos. Aku lelaki atau bukan tak butuh bicaramu. Kalau sudah begini, aku takkan segan padamu. Aku sudah mengandung anaknya. Hei. Tenang, ini bukan keguguran. Aku juga tidak hamil. Kau jangan. Jangan ucapkan ada yang menguping. Oke, 30 juta kamu rasa kurang? Kalau begitu jangan harap dapat sepeser pun deh. Sebenarnya siapa sih si Bambang itu? Baiklah, kita ketemu di pengadilan saja kalau begitu. Akan kubongkar semua kelakuan bejatmu itu. Itu si Suraya yang menggodamu? Dia menculik ibuku dan mengancamku cerai darimu. Kenapa dia melakukan hal itu sih? Pikirkan saja berapa banyak utang asmaramu itu. Sial 7 turunan aku bisa menikah dengan bajingan sepertimu nih. Bajingan? Oke deh, biar kutunjukkan padamu apa itu bajingan yang sebenarnya. Sial ya? Sekarang biar kurasakan padamu apa itu kesialan yang sesungguhnya. Bicara dong, sudah mengaku salah belum? Memangnya kamu punya hak untuk membuatku minta maaf? Lanjutkan saja kalau berani. Kamu belum makannya. Drama perceraian mereka ini kok agak aneh ya? Bos, bagaimana dengan wanita itu? Biarkan dia tetap hidup dulu deh. Belum saatnya dia mati. Tunggu sampai aku menikah dengan Setiawan Suryo. Baru cari tempat untuk membeskannya. Baik, bos. Wanda Tanjung.
Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Setelah aku mendapatkan hati Setiawan Suryo, akan kubuat kalian sekeluarga bersatu kembali. Jangan lupa apa yang harus dilakukan hari ini. Aku tahu hari ini tanda tangan surat cerai. Akan kubuat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Oke, kita lihat siapa yang akan menang. Sekarang keluar dari kamarku. Karena tidak ada apa-apa antara dia dan Bambang. Lalu apa yang sebenarnya direncanakan si Bambang itu? Mungkinkah? Lihat apa lihat, cepat pergi sana. Sejak kecil, tidak sehari pun aku tidak kamu tindas. Sekarang malah mau mengancamku pakai nyawa ibuku. Berani-beraninya ingin merebut laki-lakiku. Sekarang nih, giliranku untuk membalas. Pak Suryo. Aku mau semua data lengkap tentang si Suraya itu. Pak Suryo bermaksud. Tapi kalau begitu bakal buat Nyonya marah tidak ya? Siap, Bos. Wanda, aku pasti akan menyelamatkan ibumu. Lalu kita akan memulai hidup baru bersama lagi. Mau apa lagi kamu? Jangan tegang begitu dong. Pak Suryo, aku datang untuk membantumu menyelamatkan ibu Anda. Kamu sudah membohongiku sekali. Kamu pikir aku bakal percaya padamu lagi? Aku nggak pernah bilang ada apa-apa sama Wanda itu, cuma asumsimu saja. Sekarang aku tegaskan ibu Anda pasti kuselamatkan. Oh alah. Karena wanita itu pakai segala cara demi memilikimu. Terpaksa Pak Suryo harus jual tampang sedikit. Cari celah untuk kirim berkas ini ke ponselnya. Aku sudah masukkan virus ke berkas ini. Begitu dia buka maka ponselnya bisa kuretas. Panggil Wanda Tanjung dari bagian teknis ke ruanganku. Terus, tolong buatkan janji dengan Suraya. Mau tidak mau ya harus tanda tangan. Kok gitu? Gak tega ya? Kemarin kan kamu sendiri yang minta cerai. Siapa bilang aku tidak mau cerai? Tapi ya harus tambah duit dong. Ternyata kamu wanita matre macam ini. Aku sungguh menyesal, kenapa tidak cerai saja dari dulu. Mau duit kan? Silakan tanda tangani saja berkas ini. 30 juta ini bakal jadi milikmu. Beneran dikasih buat aku nih? Milikku ya milikmu juga. Enyah sana. Setiawan Suryo, sekarang tinggal lihat aksimu saja. Pak Suryo, sepertinya aku datang di saat yang salah ya? Maaf sekali, jadi malu dilihat olehmu. Aduh, hari ini aku mengajakmu bertemu. Mau minta maaf soal kejadian kemarin. Tidak perlu kok Pak Suryo, aku juga tidak ambil pusing. Andaikan istriku bisa sepengertian dirimu, alangkah indahnya. Pak Suryo lagi ada masalah sama Nyonya ya? Dia sudah selingkuh. Demi pria asing yang tidak jelas. Malah minta cerai dariku. Pak Suryo, aku sangat mengerti perasaanmu. Dulu aku pun pernah dikhianati. Tiap hari di dalam hatiku. Ingin kubunuh pasangan keparat itu 10.000 kali. Tapi kalau dia sudah tidak cinta, akhirnya ya harus belajar merelakan. Ternyata pemikiran Nona Suryo sangat bijak ya. Jadi aku sudah ambil keputusan. Besok aku akan melakukan sterilisasi. Apa sterilisasi? Pak Suryo, kenapa harus begitu demi satu wanita saja, meski tanpa dia pun?
Masih banyak kok wanita hebat di dunia ini. Bukan sepenuhnya salah dia kok. Aku juga punya alasan yang besar. Tidak ada wanita deh yang sanggup bersabar menghadapi pria sepertiku. Mana mungkin si Pak Suryo? Aku sudah jatuh hati padamu sejak pertama bertemu. Kalau Mas tidak merasa risih, aku bisa bantu Mas melupakannya. Kalau memang begitu, ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan. Impotensi apa maksudnya? Apa masih ada cara buat mengobatinya? Segala macam cara sudah kucoba, makanya aku tidak menyalahkan dia. Aku cuma menyalahkan diriku sendiri. Jadi soal masalah ini, apa kamu mau mempertimbangkannya lagi? Sudah terjangkit virus buatanku. Ponselmu sekarang jadi milikku. Setelah aku selamatin ibu kamu bakal ku seret ke penjara. Malah mikirin pria terus. Aneh sekali ya, kenapa di ponselnya tidak ada apa-apa sih? Di mana sebenarnya dia menyembunyikan ibuku? Ternyata telepon untuk wanita itu. Bicaralah. Bos, barang selundupan senilai 1 miliar itu sudah sampai tapi. Kok bisa? Meskipun barang ini laku tetap cuma bisa menutupi defisit kas sebentar. Rugi kita tiap hari sampai puluhan juta. Satu-satunya cara adalah kamu menikah dengan si Marga Suryo biar grup kita selamat. Aku mengerti. Kamu urus dulu penjualan barang itu. Lalu kirimkan alamatnya padaku. Biar aku yang urus pelicingnya. Ternyata dia masih main barang selundupan. Pantas dia menghalalkan segala cara menggoda Setiawan Suryo cuma demi uang. Kalau sudah begini, akan kupojokkan kamu sekali lagi. Setiawan Suryo pasti tak menyangka, kamu malah mengidap penyakit semacam itu. Tapi daripada orangnya aku jauh lebih butuh uangmu. Keputusanku sudah bulat. Bagiku yang terpenting adalah dirimu. Tak peduli apapun kekuranganmu itu. Aku akan tetap mencintaimu seperti sekarang. Tapi Nona Suryo, kita baru bertemu beberapa kali saja. Berani-beraninya bilang cinta. Kamu tidak sedang mengincarku kan? Sungguh aku bisa membuktikannya kok. Aku sudah sangat mencintaimu sejak pandangan pertama. Hanya saja waktu itu Mas punya istri jadi. Kalau begitu, silakan pulang Nona Suryo. Aku butuh waktu buat mempertimbangkan ini lagi. Lagi pula, aku masih belum bisa melupakan dirinya loh. Seandainya kamu tidak mengusirku waktu itu sih, aku tidak perlu melakukan tindakan kriminal begini dong. Gali lubang tutup lubang melulu deh. Setiawan Suryo, lihat saja nanti ya. Aku akan terus menunggumu kok. Halo Bung. Aku ingin melaporkan penyelundupan nih. Aku sudah lakukan yang kamu minta kok. Apa maumu agar melepaskan ibuku sih? Sudah kubilang setelah aku dan Setiawan Suryo menikah dong. Toh dia masih belum bisa lupain kamu. Bagaimana kalau aku melepasmu tapi dia malah mencarimu lagi ya? Apa kamu tidak takut aku lapor polisi hah? Lapor polisi malah bikin ibumu celaka duluan loh. Patuhlah jika ingin melihat ibumu lagi ya. Tertawalah karena sebentar lagi kamu akan menangis loh. Gawat bos, kiriman barang kita itu loh, baru saja disita petugas nih. Apa katamu? Siapa yang membocorkan rahasia ini sih? Tidak tahu kak, lokasi transaksi hanya diberitahukan kepadamu kok. Selain itu tidak ada yang tahu lagi loh. Brengsek ya, kapan kalian memberitahuku sih? Masa aku melaporkan diriku sendiri dong? Tapi aku yakin kok. Diam kamu. Apa jejaknya sudah bersih semua ya? Belum bisa dilacak sih, tapi kalau barang ini hilang modal kita habis dong. Apa kamu belum membereskan si Marga Suryo itu sih? Siapa pelakunya sih? Kalau begitu aku tidak punya cara lain deh. Cari obat untukku dong, yang paling manjur ya, yang bisa menyembuhkan impotensi seketika loh. Efek sampingnya tidak masalah kok.
Di mana dia menyembunyikan ibuku sih? Kenapa tidak ada informasi sama sekali ya? Sudah kubilang tidak mau bertemu lagi loh. Kenapa kamu muncul lagi di sini sih? Bambang sudah meretas ponselnya kok. Bicaralah terus terang sekarang ya. Jangan menyebalkan begitu dong. Bambang lagi ya? Kesal ya. Tangkap saja dia kalau berani loh. Apa yang kamu lakukan di tempat umum sih? Apa dia pernah menciummu, ha? Apa kamu cemburu ya? Cium saja orang lain juga dong. Kalian tadi mesra sekali, seperti bukan acting loh. Ide si Bambang itu dari mukanya. Apa kamu tidak takut aku cemburu sih? Lalu maumu apa dasar impotensi? Kita sudah bercerai loh, tolong jaga sikapmu ya. Aku pun ogah ketemu kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ya. Setiawan, aku sengaja nunggu kamu kelar kerja buat makan bareng. Oke. Sampai jumpa nanti. Bos, obat pesananmu sudah diantar. Dijamin si Marga Suryo itu bakal perkasa. Setiawan lo. Akhirnya gak sabar mau cekokin obat ya? Wah, kita bakal seru-seruan nih. Pak Suryo, aku tahu kamu sedang memikirkannya. Tapi kan orang harus menatap ke depan. Ada orang yang emang gak pantas. Jangan dipikirin terus. Nona Suryo benar banget. Kalau begitu selamat merayakan kesendirian Pak Suryo. Pak Suryo sepertinya lagi mumet nih, mari. Kita minum segelas lagi. Aduh. Maaf ya Mbak. Gimana sih kerjamu itu? Kamu tahu gak harga baju ini berapa duit? Panggil atasanmu ke sini. Sungguh tak enak hati. Aduh, mohon maaf banget ya. Nona Suryo cuma sehelai baju doang. Gak usah semarah itu. Beli baru saja. Yuk berangkat. Kalau begitu semoga Nona Suryo lancar jaya. Aku permisi sebentar. Reaksi obatnya cepat banget kelihatannya. Coba kulihat apa kamu sanggup tahan. Kok mendadak jadi gerah begini? Kamu jago banget ya bikin onar. Sama-sama lah. Gak nyangka kita punya kekompakan begini. Kok kamu tahu dia mau cekokin aku obat? Bambang yang kasih tahu ya? Sudah tahu kok masih tanya. Aku cuma penasaran saja. Emang dia incar apaan darimu? Lalu kamu mau apa dariku? Mau porsi makanku yang banyak? Atau incar aku yang doyan tidur? Setiawan, kamu di mana? Ayo cabut mumpung dia belum siuman. Kita seret dia buat diinterogasi. Tahu siapa aku? Suamiku. Gak ada pilihan lain, terpaksa kamu korbankan ketampananmu dikit. Gimana maksudnya gak bisa atau loyo? Ini obat yang dia kasih buat kamu. Cobain aja gimana? Setiawan, aku beneran gerah nih.
Tolong bantuin aku. Ngomong. Di mana kamu sembunyi dia? Aduh suamiku sayang. Mau lagi dong. Jawablah aku. Mana katahu. Katakan di mana sebenarnya ibuku. Kau sembunyikan di mana? Ia sudah kujual pada Tuan Lingga. Siapa si Tuan Lingga itu? Tuan Lingga. Tuan Lingga itu pedagang wanita loh. Utangku padanya 300 juta. Terpaksa kujual saja dia. Aduh Setiawan, tolonglah aku. Rasanya gerah sekali Setiawan. Biar aku yang membantumu ya. Wanda tenanglah. Wanda sabarlah. Tenanglah dulu. Dia belum boleh mampus. Kalau dia mati, jejak ibumu bakal sirna. Cuma lewat dia sekarang, memancing Tuan Lingga keluar. Benar juga ucapanmu tuh. Turuti saja maunya menikahimu. Biar Tuan Lingga mengira dia nyonya. Pasti Tuan Lingga akan menagihnya. Mungkinkah ibuku sudah tiada? Bersumpah akan kuselamatkan ibumu. Mengapa kau begitu baik padaku? Padahal kau pernah bilang, aku hanyalah barang pengganti. Mohon maafkan aku ya, kaulah satu-satunya kelemahanku. Jika aku tak bicara begitu, musuh-musuhku pasti akan melukaimu. Hanya saja tak kusangka. Tetap saja kau jadi sasaran. Tak apa, bukan salahmu kok. Aku pun sama sepertimu. Anjing kecil yang saling melindungi. Berjanjilah padaku, setelah urusan ini beres, dekaplah aku terus seperti ini. Tentu saja sayang. Bukan cuma itu saja loh. Dunia akan tahu kau istri sahku. Mulai saat ini juga, kau takkan hidup dalam bayangan. Pak Suryo kenapa ada di sini? Semalam apa yang kita perbuat? Kok aku tak ingat apapun ya? Tak ada, cuma tidur pula Skop. APA? Pak Suryo mengapa lakukan ini? Kau anggap aku wanita gampangan? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Katanya kau naksir sejak awal? Kalau begitu mari menjalin asmara. Tapi kau baru saja bercerai kemarin. Memangnya kenapa kalau begitu? Aku sudah membulatkan tekad. Aku akan melupakan perempuan itu sejadi-jadinya. Lagi pula bersamamu penyakitku tiba-tiba sembuh. Mulai hari ini, kaulah tunanganku sekarang. Aku akan menggelar pesta pertunangan. Dan sudah menyiapkan 30 miliar. Sebagai mas kawin untukmu. 30 miliar? Kenapa? Merasa itu terlalu sedikit? Bukan begitu sama sekali, Duh Setiawan. Biarpun cuma memberiku 30 perak pun tak masalah. Toh yang kusuka itu pribadimu bukan hartamu. Kalian sudah dengar belum? Pak Suryo akan segera menikah lagi. Bukankah kemarin dulu dia menyatakan cinta di depan umum? Kok cepat sekali ganti pasangannya? Yah, ketahuan selingkuh sih. Terpaksa cerai dan cari yang baru deh. Tunangan barunya itu yang waktu itu ada di kantornya. Pegawai grup Sungkono, cepat sekali beritanya tersebar ya. Tapi yang selingkuh bukan Setiawan Suryo melainkan mantan istrinya. Perempuan gampangan begitu takkan disukai Setiawan kami. Palay kemana ada yang benar kelakuannya?
Apa maksudmu barusan? Percaya tidak kalau aku bikin kamu dipecat sekarang? Bukan kuli yang rebutan palu godam. Kenapa hobi sekali mengancam pekerjaan orang? Si Suraya. Awas saja kau nanti, CIH. Hei Wanda, apa dia sengaja menyerangmu karena itu? Karena kau jadi asisten Pak Suryo sebentar? Pasti dia merasa bersalah saja. Lagian maling yang kaya raya paling takut dituduh mencuri. Sebenarnya kau tunanganku atau bukan, kenapa tak membelaku? Cepat pecat perempuan jalang itu. Perempuan jalang? Sejak kapan kau boleh memaki bawahanku? Sediawan, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja dia bicara begitu padaku. Masa kau dengar saja? Jangan kira karena kau tunanganku, jadi bisa bertindak semena-mena. Aku takkan memecat orang sembarangan hanya karena ucapanmu. Kelak, lebih baik introspeksi diri sendiri saja. Beraninya kau bicara begitu padaku. Sungguh sekali kau. Aku sudah melakukan kemauanmu, tapi kau tetap tidak melepaskan ibuku. Sudah kubilang patuhlah jika ingin ibumu hidup setelah aku menikah dengan Setiawan. Tidak. Nona Suryo, kudengar kau akan segera mendekati Setiawan Suryo. Kalau begitu bayarlah utangmu padaku. Tuan Lingga, bagaimana Bapak bisa tahu itu? Kabar ini sudah tersebar kemana-mana hari ini. Ada yang memotret kalian keluar hotel barengan. Karena ada Setiawan Suryo yang membelamu kapan utang 300 juta itu dibayar? Tuan Lingga, jangan terburu-buru dulu, aku sekarang belum resmi menikah dengannya, tapi kami berdua sudah bertunangan. Nanti kalau sudah nikah uangnya pasti cair, saat itu utang dan bunganya akan lunas kubayar. Hei, masa bodoh kamu mau kawin sama siapapun? Jangan lupa janjimu saat pinjam duit dulu itu. Kalau nggak bisa bayar, maka seluruh harta bapakmu akan saya sita. Tuan Lingga, tolonglah percaya padaku. Perempuan yang kujual itu adalah ibu tiriku sendiri. Dia pun sudah kujadikan sebagai jaminan. Apa Bapak masih meragukan ketulusanku ini? Nona Suryo, kamu memang sangat licik ya. Kalau begitu keadaannya sekarang, ku beri waktu tambahan seminggu saja. Jika nanti tetap tidak kunjung bayar, nasibmu akan berakhir seperti perempuan itu. Berakhir sangat mengenaskan juga. Bu, setelah ayah sudah meninggal dunia. Padahal keluarga Tanjaya itu jerih payah ibu sendiri. Setelah dia campakkan kamu, sudahlah dia menghancurkan keluarga Tanjaya seenaknya. Ternyata dia berbuat hal yang sangat bejat. Aku pasti akan segera menyelamatkanmu. Lalu semua penderitaan yang kita rasakan akan kubalas berkali lipat pada wanita itu. Walaupun sudah cerai kita masih bisa makan. Kamu tahu aku akan segera tunangan. Direktur Utama Suryo, Anda panggil aku ke sini cuma buat urusan ini. Kita ini hanya sebatas atasan dan bawahan. Jangan pernah berani menggangguku lagi. Wanda. Pantas saja kamu lengket sekali dengan karyawan dan membelanya. Ternyata dia adalah mantan istrimu. Dia memang benar adalah mantan istriku. Tapi aku tidak membelanya sama sekali. Aku sudah dengar semuanya tadi. Baru sirai sudah jak makan maksudnya APA? Aku ingin meluruskan semuanya sebelum menikah. Mengapa? Apa kamu tidak percaya padaku? Baru cerai sehari sudah makan bareng, mana bisa percaya? Kalau memang kamu tidak sudi percaya, kita batalkan saja pernikahan ini. Kamu tidak mau terus menaruh curiga kan? Aduh. Sediawan. Mana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku cuma khawatir kalau kamu mencampakkanku. Sudahlah, biar aku minta bagian keuangan. 500. Ini uang rupiah buatmu. Aduh. Tak usah seheboh itu dong. Kau kan tunanganku, 300 miliar rupiah takkan kurang sesen pun.
Kau mau mengusir gembel cilik ya? Setiawan Suryo, kau benar-benar tak tahu malu ya? Ngomong-ngomong nih. Traktir aku secangkir kopi dong. Setia, kau sudah pulang ya? Kenapa kau bisa masuk rumahku sih? Kan aku sudah jadi tunangan resmimu tahu. Asisten rumah tangga tentu bukain pintu buatku. Setia, apa kau capek hari ini lo? Jangan panggil aku Setia. Terus gimana? Suamiku sayang, kau mau makan dulu ya? Jangan panggil aku suamimu juga dong. Mau tidur nih, malam ini kau tidur di kamar tamu saja ya? Kenapa sih dia begitu? Apa karena tak ada obat itu ya? Dia sama sekali tak tertarik padaku lo. Setia, aku tak mau tidur sendirian tahu. Aku takut lo. Besok kan kita bertunangan ya? Jangan terburu-buru begini dong. Aku sudah tahu apa yang kau lakukan pada Wanda. Seumur hidup jangan harap bisa masuk rumah keluarga Sungkono ya. Lihat apa yang telah kau perbuat padaku sih. Nasibmu bakal berakhir tragis seperti kulo. Ha. Gak boleh dong. Jangan sampai mangsa yang sudah di tangan lepas ya. Setiawan. Berhenti di situ dong. Setiawan, malam ini benar-benar tak mau tidur denganku ya? Ku bilang tidak ya tetap tidak. Setiawan. Pakailah baju itu loh. Memang aku tak berselera sih. Setiawan Suryo, kau mau gimana sih biar mau melirikku? Aku sudah begini loh masih bilang tak ada rasa ya? Si wanita Nicole itu tak berbuat APA pantok. Tapi kau menerjangnya seperti anjing liar lo. Berhenti dong. Tutup pintunya ya. Tiba-tiba aku ingat dulu kau juga bersikap dingin padaku loh. Lelaki memang sama saja. Memang jago kalau urusan cuekin orang sih. Dulu aku tak punya pilihan loh. Sekarang nih. Sekarang kau mau jadi orang baik kan ya? Iya dong. Bilang saja sana ke Pak Hakim loh. Hakim takkan urusi aku tidur seranjang dengan mantan istri tahu. Kamu gila ya? Kita belum cerai kok. Tapi sekarang dia pasti sudah terperangkap. Entah dia terjebak atau tidak yang penting. Aku sudah kepincut. Sedra Hubungi Tuan Lingga. Aku mau bikin si pelakor itu menderita. Duhai Nona Suryo, uangnya sudah terkumpul semua. Wahai Tuan Lingga. Kalau tak dibantu Setiawan Suryo takkan menikahiku. Utang ke Anda juga. Kau berani mengancam saya ya? Asal kau mau habisi wanita itu. Ku tambah sampai 1 miliar rupiah. Pokoknya dia harus lenyap. Siksa saja sesukamu dia itu. Kenapa kau tak pergi sendirian saja? Anak buahku sudah mulai curiga, makanya aku begini. Saya minta 3 miliar rupiah. Berikan segera uang Setiawan Suryo nanti. Baiklah kalau begitu, semua terserah padamu saja. Kirim datanya padaku sekarang. Wanda sayang. Ibunda, benarkah ini ibu kandungku? Ibu ada di mana? Wanda, aku ada di sini. Ibu harus tetap bertahan ya, aku segera datang menolongmu. Wanda rasanya sakit sekali. Bu, aku hampir mati rasanya, cepat selamatkan aku dari sini. Ibu di sebelah mana? Kalian ini siapa sebenarnya? Ikut kami kalau mau selamat. Lepaskan aku sekarang juga. Kalian mau apa sebenarnya? Semua orang ikut denganku. Wanita ini mau dijual kemana ya? Bos bilang yang ini nggak dijual. Habisi saja dia dan ibunya. Pak Suryo dengarkan. Bukankah Harry Harry Cunangan? Kenapa jadi ramai begitu? Mungkinkah di depan itu Nona Suryo? Fokuslah menyetir mobil itu. Jangan sampai kita tertinggal. Sayangku Wanda, tunggu sampai aku menyelamatkan kalian.
kita bisa bersama secara sah. Duhai ibuku, ibu harus tetap kuat. Aku segera datang menolongmu. Astaga, apa yang terjadi ini? Cepat seret wanita itu keluar. Kalian sedang apa? Diamlah kalau tidak mau mampus. Wah, benda ini sepertinya mahal sekali. Jangan, ini peninggalan almarhum ayahku. Aku bisa beri kalian banyak uang. Sudah kulihat jadi ini milikku. Lihatlah, ini pasti laku mahal sekali. Kembalikan padaku. Pas. Masih memikirkan itu saat genting begini? Lekas periksa mobilnya kenapa? Diam kau. Bos bannya pecah. Lepaskan aku. Pak Suryo mobilnya ada di depan sana. Berhenti. Cepat cari. Segera temukan dia. Wanda. Jangan sampai kau terluka sedikit pun. Aku sangat lapar. Tolong kasihanlah aku. Berilah aku sedikit makanan. Hasna, sudah mau mati masih saja mau makan. Tapi bos berbaik hati membawa anakmu ke sini. Kalian punya teman di jalan ke alam baka. Wanda, Ibu. kalian benar-benar biadab. Kenapa anakmu juga tidak kalian lepaskan? Dasar tua bangka, jika aku jadi dirimu, cepat bicara dengan anakmu selagi sempat. Setelah lubang siap kalian akan kami habisi. Ibu. Apa yang sudah mereka lakukan padamu? Tak apa ibu tidak merasa sakit. Tapi kenapa mereka mengkilik kita berdua? Apa ini musuh keluarga Tanjaya? Ini perbuatan Maya jelita. Dia menculikmu demi menikahi Setiawan Suryo. Ancam aku biar cerai sama dia. Tidak mungkin itu dia. Mana mungkin dia tega melakukan ini? Bukankah dulu dia sudah kabur dari pernikahan? Ibu sungguh itu dia. Tapi sekarang wajahnya sudah berubah. Dia berniat membunuh kita untuk tutup mulut. Maafkan Ibu Wanda. Ibu sungguh tidak berguna. Andai ibu tahu akan jadi begini, ibu tak seharusnya membawamu ke keluarga Tanjaya. Tidak apa-apa ibu. Kita pasti akan selamat. Menantu Setiawan Suryo pasti akan menyelamatkan kita. Sudah selesai bicaranya? Waktunya mampus. Gawat sekali, alat pelacaknya sudah dibuang. Setiawan Suryo, kamu ada di mana sih? Cekoki dulu orang tua renta ini, nanti ceburkan ke laut. Wanda ibu minta maaf padamu. Jika ada kehidupan esok, ibu takkan biarkan kamu merana begini. Apa hebatnya menindas ibuku? Kalau jantan habisi aku dulu. Kalau tidak arwahku bakal menghantuimu. Mati pun harus antre sesuai urutan. Baiklah, kuturuti maumu. Jangan, ku mohon lepaskan putriku. Jangan terburu-buru, berikutnya giliranmu. Apa aku sungguh bakal tewas? Tunggu sebentar, aku mau bertemu Tuan Lingga. Ada urusan bisnis yang mau kubahas. Memangnya kamu siapa berani menemui Tuan Lingga? Diamlah sedikit. Kalau tidak matimu bakal mengenaskan. Toh kalian membunuhku demi uang. Aku punya muslihat, bisa buat Tuan Lingga dapat duit melimpah. Bangkem, mau mampus kok masih keras kepala. Ku potong lidahmu. Ayo masih berani ngomong gak? Tunggu sejenak. Ku beri kesempatan 3 kalimat. Jika tak bisa meyakinkanku, kamu dan ibumu bakal tewas lebih mengenaskan. Aku paham, Suraya punya utang besar padamu. Benar, makanya kamu mati baru dia bisa bayar. Pertunangan Setiawan Suryo dengannya cuma bohong. Dia tak punya sepeser pun buat melunasi. Tidak masalah. Jika dia tak mampu membayar, dia bakal mampus lebih ngeri dari kalian.
Izinkan aku menelepon Setiawan Suryo. Berapapun duitnya pasti dikasih. Seandainya dia menolak, silakan habisi nyawaku. Toh kalian tidak rugi sama sekali. Baiklah. Tuan Lengga, ini barang yang digeledah darinya. Cuma boleh minta duit. Hal lain dilarang diucapkan. Terutama jangan bongkar identitasku. Kalau tidak, lidahmu akan kusembelih. Nyalakan pengeras suaranya. Pak Suryo, kami menemukan barang ini di pinggir jalan. Cuma benda ini. Mana orangnya? Nyonya. Kami kehilangan jejak si Nyonya. Sialan. Bagaimana mereka bisa menyadarinya? Apa Wanda sudah kenapa-kenapa? Tidak mungkin Wanda itu cerdik. Pasti akan menemukan jalan keluar. Halo, Wanda Tanjung ada dalam genggamanku. Dasar bajingan itu lagi. Di mana dia kamu sembunyikan di mana? Di tempat yang takkan bisa kau temukan. Dalam kurun waktu 1 jam, kirim 50 miliar ke rekeningku. Bukan. 100 miliar demi nyawanya. Aku berani bayar. Apa kau berani ambil? Akan kuberikan nomor rekening luar negeri dalam jangka waktu 1 jam. Jika uangnya tidak kelihatan, tunggu saja mayat Wanda diantarkan. Baiklah, akan kuberikan. Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, akan kuhabisi nyawamu. Tak disangka dia sangat mencintaimu. 100 miliar langsung diberikan. Tunggu sampai uangnya masuk, dan ibumu boleh pergi. Saat uang tiba, segera habisi mereka. Pak Suryo, apa kita sungguh harus? Tidak usah lagi. Aku bukan orang dermawan. 100 miliar dikasih begitu saja. Meskipun nyawa sangatlah penting, tapi 100 miliar itu memang banyak. Beritahu seluruh orang, ikuti aku. Tapi Pak Suryo, kita selalu gagal menangkap dia. Jika kali I gagal dia pasti dibunuh. Sebenarnya dia. Bagaimana dia berhubungan dengan Bambang? Kapan dia meneleponku sebanyak ini? Jangan-jangan. Benar dugaanku. Dasar pembohong kecil. Sudah membuatku tertipu mentah-mentah. Asal dia menelepon lebih dari 1 menit lokasinya terlacak. Tenang saja. Kali ini dia tidak akan lolos. Apa uangnya belum tiba? Belum ada Tuan Lingga. Telepon dia sekali lagi. Wok, mana uang yang aku minta? Kau pikir omonganku cuma angin lalu saja ya? Aku berubah pikiran. Aku tidak punya uang. Silakan lakukan saja. Berani sekali kau mempermainkanku. Apa kau tahu akibatnya kalau berani menipuku? Dasar kau wanita jahanam. Cepat habisi nyawanya sekarang juga. Setia. Wanda, aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Setia, sudah kuduga kau pasti akan menemukanku. Setiawan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Kupikir tadi, kau akan mencampakkan Wanda begitu saja. Ibu jangan khawatir. Seumur hidupku ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Wanda selamanya. Setiawan Suryo, aku pun hanya bekerja demi uang. Wanita itulah yang ingin mencelakai istri dan mertuamu. Setiap perbuatan pasti ada pelakunya. Tolong lepaskan aku kali ini. Kelak aku pasti akan membalas budimu. Katakan. Apa saja yang kau ketahui tentang wanita itu? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tahu sebenarnya siapa aku ini? Aku bisa menyerahkanmu kepada polisi. Atau aku sendiri yang akan menghadapimu langsung. Sialan.
Anggap saja aku kalah di tanganmu. Bisnis wanita itu sudah tidak bisa jalan lagi, makanya dia terpaksa menyelundup demi memutar modal. Modal awalnya pun dia pinjam dariku. Tuliskan semua jalur penyelundupannya sekarang. Sekarang bolehkah aku pergi dari sini? Jika tidak boleh, aku akan memberimu uang. Aku punya banyak sekali uang tunai. Perdagangan manusia seperti mereka ini. Kalian urus saja sesuka hati. Pak Suryo, saya mengaku salah Pak Suryo. Pukul. Halo. Setiawan, aku sudah sampai di hotel pertunangan, kenapa kau belum juga datang ke sini? Baiklah, aku akan segera kembali sekarang. Sandiwara ini. Memang sudah waktunya untuk berakhir. Tidak menyangka si berandal Setiawan ini, akhirnya dia mulai mengerti juga. Bisa mendapatkan menantu seperti Nona Suryo. Benar-benar kabar yang sangat membahagiakan. Bibi, Anda bercanda saja, Setiawan mau bersamaku itu keberuntungan bagiku. Nona Suryo bicara apa sih? Om. Kok masih panggil Om? Sebentar lagi kita jadi sekeluarga. Nona Suryo, jangan remehkan putra kami yang payah ini. Kami sebagai orang tua harus beri tanda mata. Ini maksudnya apa, Om? Aku sudah berumur. Kedepannya keluarga Sungkono bergantung pada kalian anak muda. Selain mahar 30 miliar yang dijanjikan Setiawan, ini saham 20% grup Sungkono. Anggap saja hadiah pernikahan dariku. Aduh, ini terlalu berharga, Om. Masih panggil Om saja. Papa. Ayah, aku menantimu. Cepat beri keluarga Sungkono cucu yang sehat. Kami bisa tenang mengasuh cucu di rumah. Sebenarnya aku sudah. Tak disangka di usiaku bisa ada kabar gembira ini. Baguslah. Dek Suraya, katakan saja apa maumu nanti. Meski minta bintang di langit pun pasti kuturuti. Hahaha. Aku angkat telepon sebentar. Beres sudah si wanita itu dan ibunya tewas. Akhirnya tiba juga hari ini. Tak ada lagi yang bisa menghalangiku. Kenapa bocah tengil ini belum datang juga? Aku telepon biar dia cepat. Tak perlu. Aku sudah sampai. Setiawan. Kamu akhirnya datang. Duh, kamu dari mana saja? Aku sudah lama menunggumu. Tentu saja aku siapkan kado untukmu. Kan sudah kubilang tak perlu Setiawan. Kenapa kamu baik sekali padaku? Apa ini Setiawan? Kado dariku harus kamu buka sendiri. Setiawan, siapa dia ini? Kenapa beri aku ini? Masa tidak kenal? Dia itu penagih hutang besarmu. Ngawur. Nona Suryo berjaya di kota Bahari, mana mungkin punya utang. Setiawan, apa-apaan kamu ini? Dasar bocah, hari ini pertunanganmu malah bikin kacau. Cepat minta maaf pada Nona Suryo. Minta maaf? Baiklah. Biar dia yang minta maaf pada kalian. Dasar kau pelakor keparat. Harusnya aku menghabisimu lebih awal. Gara-gara meminjamkan fulus padamu, reputasiku hancur lebur. Setiawan, apa sih yang sedang kau bicarakan?
Aku benar-benar tidak paham. Kau menyuruhnya membereskan Wanda dan ibunya. Sudah sangat gamblang bagiku. Sebenarnya apa yang sedang kau ocehkan? Siapa itu Wanda? Apa urusannya denganku? Apakah kau punya buktinya? Kau kira dia sudah tewas? Jadi tidak ada saksi hidup lagi? Apa yang sebenarnya kau perbuat? Bukankah kau sudah cerai dengan si bisu itu? Perceraian? Aku tidak pernah menceraikannya. Mana mungkin? Bukankah dia sudah mampus? Benar kan? Maaf sekali ya. Kau pikir semua yang kau peroleh itu nyata? Hanyalah sandiwara yang kami tunjukkan padamu. Kau cuma seorang badut. Kau. Kalian semua? Ayah ibu, aku sungguh. Kalian harus mempercayaiku. Wanita inilah yang memfitnahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau mencelakai putraku dan sekarang Dek Suraya juga? Kamu, aku. Cukup sudah. Sejak Wanda menjadi menantu, pernahkah kalian menganggapnya keluarga walau sehari? Karena kau begitu menyukai Suraya, maka biarkan aku memperlihatkan padamu apa saja kebusukan yang dia lakukan. Sama sekali tidak ada investor Kota Bahari. ITU Senua Hanila Bualan Belaka yang mereka kerang. Bahkan perusahaan itu cuma kedok belaka. Hanya mengandalkan barang selundupan untuk bertahan. Itulah sebabnya mereka mengincar keluarga Sungkono. Ini berkas laporan keuangan mereka. Ini. Nona, Santi, benarkah kau berbisnis barang selundupan? Mereka bukan cuma menculik nyonya dan nyonya besar, malahan berniat untuk membunuh mereka. Bahkan Tuan Lingga itu juga antek mereka. Betapa teganya hatimu. Kau tega bersekongkol dengan pelakor ini untuk menjebakku. Tahukah kau kalau aku sedang mengandung anakmu? Kau tega sekali merekam videoku. Saat kau membius Pak Suryo, kau malah kena batunya. Kami merekam semuanya demi membuktikan kebenaran. Anak dalam kandunganmu itu pasti hasil perbuatan bejatmu. Dasar keprak kau. Aku takkan biarkan hidup kalian tenang deh. Aku bukan lagi si bisu yang bisa kau tindas sesukamu. Kakakku sudah melakukan banyak kejahatan bejat. Apa kau tidak takut kena kualat? Apaan? Back? Ternyata kau adalah... Benar sekali kok. Akulah Maya Jelita. Aku datang demi balas dendam pada kalian berdualah. Aku benci kalian banget. Kalian sudah merebut ayahku sendiri. Merebut pria milikku juga. Sekarang mau merampas segalanya milikku. Kau salah besarlah. Setelah ayah tiada, keluarga Tanjaya hampir bangkrut total. Itu ibu yang berjuang, berusaha keras menyelamatkan keluarga Tanjaya kembali. Kuberikan cuma-cuma. Kami tak pernah mengambil apapun dari keluarga Tanjaya. Ini semua karenamu yang memaksaku kabur dari pernikahan. Mana mungkin aku membuang harga diriku begitu saja. Where is an ayah malah jadi berantakan ini? Sampai jadi hantu pun takkan kulepaskan kalian. Dulu aku masih memberimu sedikit muka. Tak sangka kau malah tidak tahu diri begini. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau perbuat dulu? Apa maksudmu sih? Penggul. Seret wanita hila, ini pergi dariku. Berhenti di situ. Kau tidak mau jujur ya? Biar aku yang mengatakannya. Sebelum Wanda menikah denganku, kalian berdua sudah berzina diam-diam. Dia operasi plastik karena takut ketahuan olehmu. APA. Kamu ini, kalian semua. Dasar kalian. Beraninya kau dasar pelacur kecil. Padahal aku ingin kau masuk keluarga Sungkono, tapi kau malah begini. Kubunuh kau ya. Woi sini, cepatlah. Seret wanita gila ini ke bui sekarang. Aduh. Aku takkan membiarkan kalian tenang. Lalu kau juga. Kau mempermalukan seluruh nama keluarga Sungkono. Kalau tak ceraikan dia segera keluar dari keluarga Sungkono. Jangan harap bisa jadi direktur utama lagi. Ya sudah. Aku memang tidak tertarik jadi direktur utama kok. Tapi sebaiknya kau lihat dulu. Siapa pemegang kendali keluarga Sungkono yang sebenarnya sekarang. Kok bisa begini sih?
Beraninya kau mencuri seluruh harta keluarga Sungkono. Mari kemari, habisi saja dia sekarang. Aku sudah serahkan seluruh sahamku dong. Kuberikan padanya termasuk yang kubeli dulu deh. Sekarang sih, dialah pemegang saham terbesar grup Sungkono. Kalian yakin mau menyerang bos baru kalian sendiri? Halo bos dong. Halo bos deh. Aku yang membesarkanmu lo. Kenapa kau tega begini padaku sih? Dasar anak durhaka kau. Kalau bukan karena anakmu mati sih, aku pasti masih jadi yatim piatu sampai sekarang kok. Kau menelantarkan ibuku sih. Tak terpikir bakal ada hari seperti ini ya. Tapi tenang saja deh. Aku tetap akan mengurus masa tuamu kok. Tapi jangan harap bisa mengaturku lagi ya. Wai kemari kalian. Bawa ketua Dewan Senior pulang untuk istirahat deh. Halo. Kau itu anakku lo. Setiawan sih. Aduh kok. Mulai sekarang sih, kau sudah jadi bosku dong, Pak Tatang dong. Ternyata kau sudah mengatur semuanya ya. Tapi biarlah kau tetap jadi bos grup Suryo saja deh. Besok aku tidak akan masuk kerja lagi deh. Kau mau mengundurkan diri ya? Kakakku sudah mengacaukan keluarga Tanjaya begini sih. Ibuku repot mengurus kekacauan ini sendirian sih. Segala yang kau lakukan cuma demi keluarga ya. Terus bagaimana dengan dirimu sendiri? Sebenarnya pertunangan hari ini tuh hadiah buatmu loh. Aku belum pernah melamarmu dengan benar sih. Hari ini aku ingin tahu perasaanmu dong. Bukan demi orang lain, melainkan demi dirimu sendiri saja. Wanda nih, aku ingin memberitahumu sesuatu nih. Aku menyukaimu bukan sejak 3 tahun lalu, tapi sudah lama banget. Hah apa? Waktu itu aku masih yatim piatu kok. Selain ibuku cuma kau yang baik padaku loh. Ternyata kaulah orangnya ya. Benar sekali dong. Akulah orangnya saat itu. Anak laki-laki yang dekil banget. Kaulah yang mengajariku apa itu cinta loh. Kalau tidak sih selama di keluarga Sungkono ini. Aku bakal jadi bajingan seperti ayahku sendiri deh. Kenapa tidak bilang dari dulu sih? Kupikir selama ini tuh kau tidak menyukaiku loh. Aku bingung bagaimana cara bilang padamu sih. Aku juga tidak mengerti apa itu cinta kok. Makanya aku terpaksa berpura-pura jadi bajingan deh. Agar bisa memaksamu tetap di sisiku dong. Jadi sekarang kau sudah mengerti bagaimana cara mengasihiku? Dirimu akan kujaga selayaknya pusaka di genggamanku. Sepanjang hayat akan kusembahkan untuk menjagamu. Maka dari itu, duhai Wanda, maukah dikau menjadi belahan jiwaku? sungguh aku bersedia.